Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurbaiti dengan NIM 4304002207173. Di sini saya akan menjelaskan asesmen saya mengenai perkembangan anak usia 0 sampai 12 tahun. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan berbicara anak usia 3 tahun. Bahasa merupakan ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Jika dilihat dari fungsinya, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa mencakup segala bentuk komunikasi, baik yang diutarakan dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Sedangkan bicara merupakan bahasa lisan yang merupakan bentuk yang paling efektif untuk berkomunikasi dan paling penting serta paling banyak dipergunakan. Perkembangan bahasa selalu mengalami peningkatan sesuai dengan usia anak. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya selalu memperhatikan perkembangan yang dialami oleh anak, karena pada masa ini sangat menentukan proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik, memberi motivasi pada anak untuk belajar, dan sebagainya. Orang tua sangat bertanggung jawab atas kesuksesan belajar anak dan selalu berusaha meningkatkan potensi anak supaya dapat berkembang secara maksimal. Nantinya, anak akan dapat berkembang dan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia, karena dengan melalui berkomunikasi dengan lingkungan, bersedia memberi dan menerima segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Di sini saya mengambil teori dari Noam Chomsky. Ia berpendapat bahwa penguasaan bahasa pada anak-anak bersifat alamiah atau natural. Ia menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis, sejalan dengan terbukanya kemampuan lingual yang secara genetis telah diprogramkan. Perkembangan bahasa menurut Noam Chomsky dibagi menjadi 6 tahap. Tahap pertama yaitu bahasa awal untuk usia 0 sampai 1 tahun. Bayi diperkenalkan dengan bahasa itu dimulai sejak lahir. Mereka mengkomunikasikan bahasa dengan gerakan tubuh dalam merespon kata-kata yang disampaikan orang lain. Pada usia 6 bulan sampai 1 tahun, mereka menggunakan bahasa babbling sebagai respon terhadap pembicaraan orang lain. Tahap kedua yaitu kalimat satu kata untuk usia 1 sampai 1,5 tahun. Pada usia 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya yang diucapkan biasanya berupa tahap kedua yaitu kalimat satu kata untuk usia 1 sampai 1,5 tahun. Pada usia 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya yang diucapkan biasanya berupa satu kata. Satu kata yang diucapkan oleh anak-anak tersebut merupakan implementasi psikologis dan visional yang mencakup mau tidaknya terhadap sesuatu. Tahap ketiga yaitu kalimat dua kata untuk usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dua kata muncul sebagai akibat dari bertambahnya perbendaharaan kata dari lingkungan dan fungsi-fungsi kognitif anak. Kalimat kedua ini muncul sebagai perluasan ketika anak mengerti terhadap suatu kejadian dan mencoba untuk mengekspresikannya. Tahapan keempat yaitu perkembangan tata bahasa untuk usia 2 tahun sampai 5 tahun. Yang terlihat dari tahap ini adalah keterampilan anak dalam mengatakan sebuah diferensiasi ketika menggunakan kata-kata dan kalimat. Secara garis besar, perkembangan itu adalah A. Pada akhir periode, secara umum, anak telah menguasai bahasa ibu dan mengetahui hukum-hukum tata bahasa yang lebih pokok. B. Perkembangan fonologi telah berakhir. C. Perbendaharaan kata mulai berkembang sedikit demi sedikit. D. Bahasa sebagai fungsi komunikasi benar-benar berfungsi. E. Perkembangan morfologi mulai terjadi. Tahap kelima yaitu perkembangan tata bahasa jelang dewasa. Untuk usia 5 tahun sampai 10 tahun. Pada masa ini, tata bahasa seorang anak berkembang pesat. Seorang anak mengalami sebuah perubahan melibatkan gabungan kalimat yang sederhana. Tahap terakhir yaitu tahap kompetensi lengkap untuk usia 11 tahun sampai dewasa. Pada akhir masa anak-anak, kemampuan berbahasa sudah cukup matang. Hingga usia sekolah pertengahan atau SMP, keterampilan bicara anak lebih meningkat. Ini juga terjadi pada anak yang saya teliti. Amira merupakan anak usia 3 tahun. Dalam perkembangannya, Amira sudah mengerti arti kata yang dia ucapkan.
Perbendaharaan kata mulai berkembang, dan bahasa sebagai fungsi komunikasi benar-benar berfungsi. Amira termasuk dalam tahap keempat, yaitu tahap perkembangan tata bahasa. Amira sudah bisa mengerti dan mengingat nama-nama orang yang ia temui dan yang berada di sekitarnya. Amira juga sudah mengerti kalimat perintah seperti Amira, tolong ambilkan botol itu. Ia juga sudah bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dalam pandangan Islam, hadis tentang mendidik anak sejak dini. Di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendidik atau menasihati seorang anak saat hendak makan. Dari Umar bin Abi Salamah, Nabi bersabda yang artinya, "Wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu." Hadis riwayat Bukhari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.